Dalam perang Ukraina, perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir tertuju pada drone dan sistem tak berawak. Di udara, di laut, dan semakin banyak di darat, sistem otonom dan semi-otonom ini secara fundamental telah mengubah cara perang dijalankan dan mewakili masa depannya. Sistem senjata tak berawak ini telah menghancurkan sistem yang jauh lebih berat dan mahal seperti tank dan kendaraan lapis baja secara belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hal itu telah menyebabkan semakin banyak suara yang menyarankan bahwa para raksasa tradisional di medan perang ini mulai menjadi usang. Namun jika Anda bertanya pada tentara di garis depan, mereka akan bilang bahwa artileri, andalan peperangan abad ke-20 tetap sama pentingnya seperti dulu. Peluru artileri dan roket yang ditembakkan dari sistem peluncur roket ganda atau MLRS mungkin tidak menawarkan presisi dan kemampuan bermanuver yang menyeluruh seperti drone FPV dan drone kamikaze yang lebih berat. Namun mereka tetap menimbulkan kerusakan besar pada pasukan musuh bersenjata di belakang garis depan. Dan sekarang, berkat inovasi dari Spanyol, sistem MLRS dasar Ukraina, Grep BM-BM21, sedang diubah dari yang sebelumnya menembakkan peluru biasa menjadi peluncur amunisi berpemandu presisi. Ini cara kerjanya dan alasan mengapa bisa membuat perbedaan besar di medan perang. Perusahaan Spanyol IMI telah menciptakan perangkat panduan presisi yang meningkatkan akurasi roket BM-BM21 dari ratusan yard menjadi hanya beberapa yard saja. Berita tentang peluncuran perangkat ini pertama kali terungkap ke publik di Eurosatory 2026, Defense Expo di Parc de l'Exposition de Ville-Villepinte di Paris, Prancis. Edisi tahun 2026 ditandai dengan lonjakan signifikan partisipasi Ukraina, meningkat dari hanya 5 peserta pameran pada tahun 2024 menjadi lebih dari 80 perusahaan 2 tahun kemudian. Perusahaan-perusahaan Ukraina memamerkan sistem tanpa awak, solusi peperangan elektronik, dan kemampuan serangan jarak jauh. Misalnya, Firepoint memperkenalkan program anti-balistik Freya miliknya, sebuah persenjataan jarak jauh terbaru, sementara Thermoprojects Ukraine mendemonstrasikan sistem pengendalian iklim mobile untuk kendaraan militer. Namun yang dipamerkan bukan hanya kemampuan baru pada sistem tanpa awak dan sistem teknologi tinggi lainnya. Inovasi MLRS juga menjadi agenda utama. Lockheed Martin memperkenalkan HIMARS Flex, sebuah evolusi modular dari MLRS terkenalnya. Flex memiliki peluncur pot ganda yang meningkatkan kapasitas amunisi dari 6 menjadi 12 roket. Yang terpenting, varian ini dapat menembakkan interseptor pertahanan udara termasuk rudal Patriot PAC bersama dengan GMLRS standar dan ATACMS, sehingga menambahkan kemampuan pertahanan rudal berlapis pada platform serangan ini. Konsorsium Eropa KNDS mengungkapkan demonstrator sistem artileri jarak jauh atau LORAS. Sistem ini menggunakan meriam baru kaliber 155 mm dengan laras kaliber 58 untuk mencapai jarak tembak antara 50 hingga 62 mil dengan amunisi presisi, menjembatani kesenjangan antara howitzer tradisional dan MLRS. Varian baru dari sistem roket artileri mobile global atau GMARS, hasil kolaborasi antara Rheinmetall dan Lockheed Martin, juga diperkenalkan, meskipun agak tertutupi oleh pengumuman HIMARS Flex. Semua sistem ini kemungkinan besar akan digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina seiring waktu. Namun sementara itu, ada inovasi MLRS lain yang diperkenalkan di Expo yang kemungkinan akan memberikan dampak yang jauh lebih cepat. Bahkan, kemungkinan besar inovasi itu sudah mulai memberikan pengaruh sekarang. Menurut IMI, singkatan dari Escrivano Mechanical and Engineering, lebih dari 11.000 kit pemandu untuk roket BM-21 miliknya telah dikirimkan ke Ukraina sejak tahun 2023 dan puluhan ribu lagi akan menyusul. Mengapa hal itu berpotensi menjadi pengubah permainan? Jadi, secara singkat, kit tersebut meningkatkan akurasi roket secara drastis. Menurut perusahaan, mereka memproduksi 2 jenis kit pemandu untuk Ukraina. Yang pertama menggunakan satelit atau GNSS dan navigasi inersia atau INS. Kit-kit ini mengurangi circular error probable dari amunisi BM-21 dari standar 656 hingga 1640 kaki menjadi sekitar hanya 49 kaki. Itu adalah perbedaan yang sangat besar, tapi masih bisa lebih baik lagi. Varian berpemandu laser juga dilaporkan telah dikembangkan atas permintaan Ukraina dan mencapai akurasi kurang dari 10 kaki, bahkan di bawah kondisi peperangan elektronik aktif dan gangguan sinyal. Pada kuartal pertama tahun 2026, dilaporkan bahwa 1.000 kit dalam konfigurasi ini telah dikirimkan. Varian laser ini sedikit lebih panjang dibandingkan versi GNSS INS dan memiliki 4 sirip depan yang dikendalikan secara independen, bukan 2.
Kedua varian ini bersifat universal, kompatibel dengan semua roket yang dapat ditembakkan dari Grad. Mereka juga tampaknya kompatibel dengan adaptasi dan modernisasi sistem oleh Ukraina yang akan kita bahas sedikit nanti. Roket standar yang digunakan Ukraina dengan Grad-nya adalah roket M210F 122 mm tanpa pemandu, sebuah proyektil berbahan bakar padat yang dirancang untuk efek fragmentasi ledakan tinggi terhadap target area. Roket ini memiliki berat sekitar 145,5 pon secara keseluruhan dengan hulu ledak seberat 40,54 pon yang diisi bahan peledak berbasis TNT seperti TGAF-5. Diluncurkan dari pod sistemnya, roket ini mencapai kecepatan awal sekitar 2.264 kaki per detik, memungkinkan jangkauan maksimum sekitar 12, mil. Amunisi ini sangat berbahaya. Alur internal hulu ledak M210F menghasilkan sekitar 3.950 serpihan yang masing-masing berbobot setengah gram atau lebih saat meledak, yang tersebar dalam radius mematikan sekitar 92 hingga 131 kaki. Jadi, roket-roket ini sangat ideal untuk tembakan saturasi guna menolak akses udara dan sangat efektif melawan konsentrasi infanteri yang terbuka serta kendaraan ringan yang tidak memiliki perlindungan lapis baja. BM-21 standar dilengkapi peluncur dengan 40 tabung dan dapat menembakkan seluruh muatannya hanya dalam waktu 20 detik dengan laju tembak efektif sekitar 120 roket per menit per kendaraan. Dalam konfigurasi baterai standar yang sering melibatkan beberapa peluncuran terkoordinasi, ratusan atau ribuan proyektil dapat ditembakkan dalam salvo terkoordinasi, membanjiri zona target di area yang melebihi diameter 1.300 kaki untuk setiap salvo peluncur. Rentetan tembakan seperti ini sangat menakutkan untuk dihadapi. Serangan ini menimbulkan gangguan psikologis besar, menutup akses area, memaksa musuh berlindung, dan menghentikan manuver mereka untuk waktu yang lama. Roket-roket yang datang menghasilkan suara melengking khas yang menambah rasa takut dan kebingungan, memperbesar efek non-mematikan pada moral dan kekompakan pasukan. Dengan penyebaran luas hulu ledak fragmentasi peledak tinggi, satu rentetan tembakan dapat menekan infanteri atau baterai artileri musuh selama 10-20 menit, menghalangi pergerakan yang aman dan memaksa mereka berpencar. Kemampuan memberikan tembakan langsung berintensitas tinggi dalam kondisi perang gesekan di garis depan menjadi alasan Grad tetap jadi andalan artileri roket Ukraina dan Rusia, meski penggunaan drone dan radar kontra baterai makin meningkat. Namun ada beberapa masalah yang sudah lama terjadi yang kini dapat diatasi dengan perlengkapan baru tersebut. Kelemahan utama dari M210F yang juga dikenal sebagai 9M22U adalah akurasinya yang terbatas. Proyektil tanpa pemandu yang distabilkan oleh putaran mengikuti lintasan balistik yang dipengaruhi angin dan sudut peluncuran, sehingga penyebarannya besar dan makin meningkat seiring jarak. Jangkauannya juga agak terbatas, namun keterbatasan tersebut telah dikurangi melalui penggunaan roket jarak jauh terbaru seperti 9M521 dan 9M522 yang secara signifikan meningkatkan jangkauan sistem ini. Roket-roket ini memiliki aerodinamika dan propelan yang lebih baik, sehingga memperluas jangkauan efektifnya menjadi antara 18 hingga 28 mil. Hal ini memungkinkan Grads menyerang lebih dalam ke belakang garis musuh sambil tetap di luar jangkauan tembakan balasan. Ukraina juga telah banyak menggunakan peluru khusus untuk BM-21. Sebagai contoh, 9M519 adalah roket pengacau radio elektronik yang dirancang untuk mengganggu komunikasi musuh. 9M42 dan 9M43 adalah roket penerangan dan penanda sasaran yang digunakan untuk menerangi medan perang pada malam hari atau menandai sasaran untuk unit artileri lainnya. Keluarga BM-21 juga mencakup roket termobarik 122 mm yang menghasilkan gelombang tekanan berlebih yang sangat besar yang sangat efektif terhadap personel di parit dan struktur yang diperkuat. Kit EME dilaporkan kompatibel dengan semua jenis amunisi 122 mm yang digunakan Ukraina dengan Grads mereka. Artinya, semua roket ini kini jauh lebih akurat. Kit ini juga cocok untuk tabung peluncur tunggal dan memiliki fitur lain yang bisa jadi penting dalam jangka panjang. Mereka sepenuhnya bebas dari ITAR. ITAR, singkatan dari International Traffic in Arms Regulations, adalah seperangkat peraturan pemerintah Amerika Serikat yang mengatur ekspor, impor, dan transfer sementara barang, layanan, serta data teknis yang berkaitan dengan pertahanan Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat dan memajukan kebijakan luar negeri dengan mencegah teknologi militer sensitif jatuh ke tangan musuh.
Barang yang diatur oleh ITAR biasanya memiliki perjanjian pengguna akhir yang ketat yang membatasi di mana dan bagaimana senjata itu dapat digunakan. Barang itu juga bisa mengalami penundaan lisensi atau potensi embargo. Keuntungan utama sistem bebas ITAR adalah tidak perlu persetujuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk penggunaan, modifikasi, atau transfer peralatannya. AS tidak dapat memveto penempatan atau ekspor ulang sistem bebas ITAR ke pihak ketiga, misalnya mengirimkannya ke Ukraina. Jadi produksi dan pemeliharaan dapat terus berjalan, bahkan jika prioritas politik Amerika Serikat berubah. Ukraina sudah beberapa kali terkena dampak perubahan prioritas Amerika Serikat selama perang ini. Fakta bahwa kit IM dan E bebas ITAR berarti mereka tidak akan terpengaruh oleh kehendak politik Amerika Serikat atau perubahan kebutuhan inventaris militer Amerika Serikat. Mereka mengubah senjata tua yang tidak akurat menjadi roket berpemandu presisi seperti HIMARS, dan itu memberinya umur pakai baru. Sampai sekarang, Grad Ukraina dan sistem MLRS era Soviet lain yang telah dimodifikasi memainkan peran yang berbeda dibandingkan dengan sistem HIMARS dan M270 MLRS buatan Amerika Serikat. Di satu sisi, BM-21 Grad terutama berperan sebagai andalan artileri Ukraina dengan volume tembakan tinggi dan jarak pendek. Di sisi lain, HIMARS dan M270 MLRS yang dipasok oleh Barat lebih banyak digunakan untuk peran serangan presisi dan serangan jarak jauh. Itu karena meskipun Grad menawarkan daya tembak saturasi yang unggul untuk parit-parit garis depan, ia kekurangan jangkauan, akurasi, dan kemampuan bertahan dibandingkan dengan rekan-rekan NATO-nya sampai sekarang. Dibandingkan dengan BM-21 yang menembakkan salvo 40 roket 122 mm tanpa kendali, M142 HIMARS dan M270 MLRS masing-masing menembakkan 6 atau 12 roket GMLRS 227 mm berpemandu. Sistem-sistem Barat menggunakan pemanduan GPS-INS untuk mencapai probabilitas kesalahan melingkar dalam kisaran 16 hingga 33 kaki. Akurasi tinggi memungkinkan mereka menghancurkan target penting seperti pos komando dan gudang amunisi dengan satu roket tanpa rentetan tembakan. M142 HIMARS dan M270 MLRS juga memiliki keunggulan signifikan dibandingkan rudal Grad standar dalam hal jangkauan. Jika dibandingkan dengan jangkauan rudal Grad yang hanya 12,4 hingga 28 mil, sistem HIMARS dan M270 standar yang menembakkan roket GMLRS dapat mencapai 50 hingga 56 mil. Ketika dilengkapi dengan rudal taktis ATACMS berkaliber 610 mm, mereka dapat menyerang target hingga jarak 186 mil. Ini membuat pasukan Ukraina bisa menyerang logistik dan pusat komando Rusia jauh di belakang garis depan, sebuah kemampuan yang tak dimiliki Grad. Perangkat panduan baru dari Spanyol ini memang tidak memperpanjang jangkauan roket BM-21, tetapi membuatnya jauh lebih akurat, berkali-kali lipat dari sebelumnya. Artinya, serangan presisi tinggi ke garis depan kini tidak hanya mengandalkan drone yang membawa hulu ledak kecil dan kurang efektif terhadap posisi yang diperkuat. Hal itu sangat penting bagi Ukraina karena dua alasan utama. Yang pertama adalah, tidak seperti roket GMLRS atau ATACMS, Ukraina tidak bergantung pada Amerika Serikat atau mitra lainnya untuk pasokan roket Grad. Ukraina mewarisi persediaan besar ketika merdeka dari Uni Soviet dan terus memproduksinya di dalam negeri. Pabrik perbaikan Sepativka di kota Sepativka, Oblast Khmelnytsky di Ukraina Barat, yang merupakan bagian dari perusahaan pertahanan negara Ukroboronprom, telah lama menjadi pusat utama produksi roket kaliber 122 mm. Namun, dengan sebagian besar produksi pertahanan Ukraina sekarang dilakukan di lokasi rahasia, tidak jelas apakah pabrik tersebut masih menjadi produsen utama. Lokasi tersebut dilaporkan beberapa kali terkena serangan rudal Rusia pada tahun 2023 dan 2025. Selain itu, berkat penyebaran Grad yang luas selama bertahun-tahun, masih banyak amunisi yang beredar di luar sana jika sewaktu-waktu Ukraina perlu membeli lebih banyak. Sekitar 100.000 sistem Grad BM-21 diyakini telah diproduksi secara total dan telah digunakan oleh setidaknya 72 angkatan bersenjata di seluruh dunia, serta hampir di setiap perang besar sejak tahun 1960-an. Ukraina bahkan diketahui pernah membeli rudal BM-21 dari Amerika Serikat pada tahun 2022. Bosan dengan cerita dan sudut pandang yang sama di semua saluran YouTube? Coba berlangganan The Military Show untuk perspektif baru. Kami menggali lebih dalam dari sekadar berita utama untuk menghadirkan berita militer terpenting dan alasan mengapa itu penting. Jadi berlanggananlah dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu.
Sekarang, seperti banyak sistem era Soviet lainnya yang diwarisi, Ukraina tidak hanya diam saja menggunakan persediaan BM-21 Soviet yang menua yang mereka warisi. Ketika Rusia menginvasi pada Februari 2022, Ukraina memiliki sekitar 260 sistem BM-21 Grad, dengan beberapa sumber memperkirakan jumlah persediaan setinggi 600 unit. Pada tahun 2024, jumlah sistem yang tersisa dalam layanan Ukraina telah berkurang menjadi sekitar 100, dengan setidaknya 54 varian yang secara visual dikonfirmasi telah hilang dalam pertempuran hingga Desember 2024. Namun hanya sedikit sistem asli Soviet yang tersisa, karena Ukraina telah aktif meningkatkan dan memodernisasi mereka agar sesuai dengan medan perang saat ini. Sebagian besar upaya modernisasinya difokuskan pada pemasangan peluncur ke sasis truk yang lebih modern. Peluncurnya bekerja andal dan tampaknya tak butuh banyak perhatian. Peluncur ini terdiri dari sebuah pot yang dapat digunakan kembali dengan 40 tabung peluncur yang disusun dalam susunan persegi panjang 4x10 yang dapat dinaikkan secara hidrolik dari 0 hingga 55 derajat untuk penembakan, lalu diputar ke depan di atas kabin saat berpindah tempat untuk mengurangi siluet dan memudahkan transportasi. Dua dongkrak hidrolik belakang diperpanjang untuk menopang kendaraan dari gaya mundur, meningkatkan stabilitas saat peluncuran, terutama di luar jalan beraspal. Pot dapat diisi ulang manual atau dengan alat tambahan dari truk amunisi terpisah. Proses ini biasanya memakan waktu 5-10 menit untuk kru terlatih. Desain ini fokus pada penyiapan dan pemindahan posisi yang cepat, penting untuk peran sistem dalam dukungan tembakan volume tinggi secara massal. Namun, sasis tempat peluncur tersebut awalnya dipasang, sekarang sudah jauh melewati masa pakainya. Tentu saja, seperti yang ditunjukkan oleh popularitas sistem ini yang bertahan lama, sasis truk Ural 375D 6x6 asli memang tangguh dan sesuai dengan fungsinya. Penggerak semua roda dan jarak bebas tanah tinggi sangat dibutuhkan untuk melewati jalan rusak dan off-road di pedesaan Ukraina Timur. Namun mesin Ural 375D yang hanya 180 tenaga kuda membuat kecepatannya terbatas sekitar 75 km per jam di jalan raya, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap ancaman dari udara. Itu menjadi masalah khusus di era drone, karena kabin depan untuk pengemudi dan kru tidak berlapis baja, menekankan prioritas Grad pada kesederhanaan dan penyebaran cepat dibandingkan operasi yang terlindungi. Namun bagi Ukraina, ada masalah yang lebih besar lagi dengan Ural 375D sasis dan suku cadangnya dibuat di Rusia. Mengandalkan pasokan dari musuhnya jelas sama sekali tidak memungkinkan. Jadi sejak awal tahun 2000-an, Ukraina secara aktif memasang peluncur Grad-nya ke sasis truk yang telah ditingkatkan. Secara khusus, buatan Ukraina seperti Kras 260 dan penerus modernnya seperti Kras 6322. Keuntungan menggunakan sasis buatan Ukraina jauh melampaui sekedar pengadaan suku cadang. Sasis ini juga jauh lebih bertenaga. Kras 260 ditenagai oleh mesin diesel Yems 238L 149L V8 yang menghasilkan 300 tenaga kuda dibandingkan dengan 180 tenaga kuda yang ditawarkan oleh mesin bensin Ural 375D ZIL 375 7 liter V8. Mesin diesel juga memberikan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik, menggandakan jarak operasional truk menjadi sekitar 620 mil. Mesin Kras yang lebih bertenaga menjaga rasio tenaga terhadap berat yang unggul, meningkatkan akselerasi dan kemampuan menanjak saat truk penuh roket. Namun Kras 260 juga menggandakan kapasitas menjadi muatan 9 ton, memungkinkan penambahan peralatan modern yang lebih berat, seperti kabin lapis baja, sistem isi ulang otomatis, dan penyimpanan amunisi tambahan. Sasis Kras dirancang khusus agar lebih mudah terintegrasi dengan sistem kendali tembak digital modern, navigasi GPS, dan unit stabilisasi otomatis yang dapat mengurangi waktu persiapan hingga 4 kali lipat dan meningkatkan akurasi. Itulah sebabnya sejak awal tahun 2000-an, Ukraina secara aktif mengembangkan varian baru dari Grad yang berbasis pada sasis Kras. Ini termasuk BM-21K yang menggunakan sasis Kras 260 kabin ganda yang telah dimodifikasi dengan sistem kendali tembak yang ditingkatkan. Bastion 1 dan Bastion 2 juga merupakan modernisasi yang berbasis pada sasis Kras 260. Dengan Bastion 2 memiliki ruang penyimpanan untuk 40 rudal tambahan. Ada juga Verba, sebuah modernisasi yang berbasis pada sasis Kras 6322 kabin ganda yang telah dimodifikasi dengan sistem kendali tembak digital. Ukraina bahkan telah mengembangkan Mini Grad yang menggunakan bagian-bagian dari BM-21 Grad asli yang dipasang pada truk pick-up. Mini Grad menembakkan 3 roket berurutan, bukan 10, meski akurasinya lebih tinggi.
Menurut analis militer Ukraina Alexander Musienko, ada 3 keuntungan dalam menggunakan Mini Grad. Mobilitas ekstra mereka memungkinkan mereka bergerak dengan cepat. Unit yang memilikinya dapat menembak ke target tanpa harus menunggu artileri dari tempat lain, dan mereka memberikan daya tembak tambahan untuk unit infanteri yang dipersenjatai ringan. Namun inovasi Grad Ukraina tidak berhenti di situ. Pada Mei 2026, Brigade Artileri ke-50 memamerkan varian BM-21 yang telah dimodernisasi dengan perlindungan anti-drone terbaru. Fitur paling mencolok dari sistem Grab yang ditingkatkan adalah banyaknya lapisan baja tambahan. Rak peluncur roket telah dipasangi kisi-kisi yang terbuat dari jeruji padat yang memanjang ke arah tembakan, sebuah fitur umum pada sistem senjata jenis ini. Struktur jaring rumit di depan kabin kendaraan sangat mirip dengan desain pada tank dan kendaraan lapis baja Ukraina. Struktur ini bisa dilipat ke atas atau bawah sesuai kebutuhan, memudahkan akses mesin untuk perawatan atau perbaikan. Saat dilipat ke atas, visibilitas ke jalan di depan jadi lebih baik. Peralatan perang elektronik berbentuk kubah juga dipasang di atas kabin sesuai kebutuhan medan perang modern yang dipenuhi drone. Pintu-pintunya dilengkapi jeruji diperkuat untuk meningkatkan keselamatan kru dari drone kamikaze. Jadi, semua varian Grad milik Ukraina kini menjadi jauh lebih mampu bertahan hidup. Dan sekarang, berkat diperkenalkannya kit pemandu AMNE, roket-roket mereka memiliki tingkat akurasi yang sebanding dengan HIMARS dan M270. Itu memberi Ukraina keunggulan baru di medan perang. Varian Grad mereka kini tak lagi hanya berguna untuk mengguyur suatu area dengan teror. Kini mereka dapat meluncurkan 40 serangan presisi dalam beberapa detik dengan biaya jauh lebih murah dibandingkan roket HIMARS. Roket GMLRS harganya sekitar $150.000 Amerika hingga $200.000 Amerika per buah dan bergantung pada rantai pasokan barat, sehingga menjadi sumber daya langka yang hanya digunakan untuk target prioritas tinggi. Rudal ATACMS harganya antara 1 juta hingga 1,7 juta dolar per unit tergantung variannya. Sebagai perbandingan, roket BM-21 standar tanpa pemandu harganya sekitar $1.000 hingga $10.000 tergantung pada produsen, usia, dan jenis misilnya. Memang benar, untuk memastikan mengenai target tertentu secara langsung, Anda mungkin hanya perlu menembakkan 1 rudal GMLRS atau ATACMS. Sedangkan 1 salvo penuh 40 roket BM-21 tanpa pemandu kemungkinan diperlukan untuk mencapai efek yang sama. Itu secara signifikan mengurangi perbedaan biaya. Namun dengan diperkenalkannya kit AMNE, biaya untuk roket presisi berpemandu menjadi sangat murah bagi Ukraina. Itu mungkin manfaat besar pertama dari kemitraan baru yang menarik bagi militer Ukraina. Karena kolaborasi dengan AMNE bukan hanya soal kit pemandu. Pada Mei 2025, Ukroboronprom menandatangani nota kesepahaman dengan AMNE untuk bersama-sama mengembangkan senjata dan melokalisasi produksi modul Spanyol di dalam Ukraina. Secara terpisah, produsen UAV Ukraina Sklayten menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan tersebut pada Maret 2026. Apa arti sebenarnya dari perjanjian-perjanjian ini dalam prakteknya belum sepenuhnya jelas. Namun sekilas melihat sistem lain yang sedang dikembangkan oleh AMNE, pasti menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan bagi para pemimpin Rusia. Produk andalan perusahaan ini adalah turret kendali jarak jauh Guardian 30 dan kabarnya sudah digunakan di Ukraina. Ini adalah stasiun senjata yang dikendalikan dari jarak jauh, dilengkapi dengan meriam otomatis 30 mm, biasanya MK44 Bushmaster 2, dan senapan mesin koaksial 7,62 mm. Ini dirancang untuk diintegrasikan ke kendaraan lapis baja seperti BTR-34 milik Ukraina atau sasis Crash untuk memberikan perlindungan kru yang lebih baik. IMNI juga membuat Guardian 2.0 RWS, stasiun senjata kendali jarak jauh yang lebih ringan yang mampu dipasangi senapan mesin sedang 7,62 atau 12,7 mm atau peluncur granat otomatis 40 mm. Perangkat ini memiliki kamera siang malam dan pengukur jarak laser untuk penembakan presisi. Perusahaan ini juga memproduksi sistem peperangan elektronik dan kinetik khusus untuk mendeteksi serta menetralkan drone. Ini termasuk radar deteksi drone dan sistem pengacau yang dapat diintegrasikan dengan kubah mereka atau digunakan sebagai unit statis atau bergerak yang berdiri sendiri untuk melindungi pangkalan operasi depan. IMNI juga menyediakan simulator pelatihan virtual canggih untuk kru kendaraan lapis baja dan operator artileri, memungkinkan pelatihan yang hemat biaya tanpa menggunakan amunisi tajam.
Kami akan terus memberi pembaruan saat Ukraina dan MNE memperkenalkan sistem baru. Jadi pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini untuk mendapat info pertama. Sementara itu, tontonlah video ini tentang bagaimana Ukraina membangun pasukan robot. Terima kasih sudah menonton.